Sob, kalau kamu jalan-jalan ke Cina, di sana banyak bangunan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Selain tembok besar Cina, ada juga bangunan unik berbentuk bundar yang menjadi ciri khas negeri tirai bambu ini. Perkenalkan, bangunan ini disebut Fujian Tyulu. Bukan cuma bentuknya saja yang menyerupai benteng raksasa, bangunan yang ada di daerah Fujian, salah satu provinsi di pesisir selatan Cina ini juga sangat besar, hingga dapat dihuni hingga 800 orang. Wow, BTW pernah nonton film Mulan, Sob? Kalau udah nonton, pasti nggak asing lagi deh sama bangunan yang satu ini. Bangunan yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-12, dulunya digunakan oleh orang-orang Hakka yang tinggal di dataran tinggi pegunungan Fujian. Ternyata, bangunan yang biasanya memiliki 5 hingga 6 lantai ini bentuknya tidak hanya bundar, tapi ada juga yang persegi. Dindingnya terbuat dari tanah bercampur batu dan bambu dan tebalnya mencapai 1,8 meter. Gerbang utamanya berupa pintu kayu setebal 10 hingga 12 cm. Tata letak Tyulu sendiri mengikuti tradisi hunian Cina, yaitu tertutup di luar dan terbuka di dalam. Di tengah Tyulu terdapat sebuah bangunan kecil yang berfungsi sebagai aula yang digunakan untuk festival leluhur, pertemuan, pernikahan, pemujaan, pemakaman, dan upacara lainnya. Selain di Fujian, bangunan ini juga bisa ditemukan di Nanjing, Yongding, dan Hua'an. Karena syarat akan sejarah, pada tahun 2008, sekitar 46 Tyulu masuk sebagai situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Widih, mantap! Pernah dengar suku Viking kan, Sob? Kalau kamu menduga suku ini menghabiskan banyak waktu untuk berlayar dan mencari lahan baru untuk dijarah, itu salah banget. Nyatanya, sebagian besar suku Viking menjalani kehidupan sebagai petani sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah yang disebut rumah panjang atau berupa rumah rumput. Ukurannya sangat bervariasi. Panjangnya mulai 15 hingga 75 meter, sedangkan lebar 5-7 meter. Bagian atapnya biasanya dibangun melengkung mirip dengan bentuk kapal. Namun di wilayah Islandia, bagian atapnya biasanya ditutupi rumput dan tanah. Soalnya di daerah tersebut kayu sulit didapat alias langka, Sob. Setiap rumah suku Viking ini dihuni oleh beberapa keluarga, biasanya berkisar 30 hingga 50 orang. Nah, soal privasi nggak usah ditanya, Sob. Hampir semua aktivitas seperti memasak, makan, atau bekerja dilakukan dalam rumah ini. Jadi jangan harap bisa bangun siang dan gogoleran santai ya. Vietnam merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah etnis minoritas Ede. Mereka tinggal di pegunungan Vietnam bagian tengah, terutama di Provinsi Dak Lak. Salah satu keunikan etnis Ede adalah rumah panjangnya yang disebut Nyazai. Rumah yang biasanya dibuat menurut arah utara selatan ini berbentuk rumah panggung yang terbuat dari bambu, kayu, dan jerami. Uniknya, tangga untuk laki-laki dan perempuan dibuat terpisah, dan untuk mengenali tangga laki-laki dan perempuan tidaklah sulit. Karena tangga perempuan memiliki ciri khusus, yaitu pahatan organ vital wanita di ujungnya. Interior rumah panjang suku Ede terbagi menjadi bagian gah atau ruang keluarga di sisi depan dan ok atau bilik tempat tinggal di sisi belakang. Apabila ada anak perempuan yang menikah, maka bagian ok inilah yang akan ditambah untuk tempat tinggal sang anak dan suaminya. Museum Etnologi Vietnam di kota Hanoi mencatat bahwa rekor terpanjang Nazai adalah 200 meter. Sob, sebutan longhouse atau rumah panjang adalah jenis rumah yang dibangun oleh orang Indian Amerika di timur laut, khususnya suku Iroquois dan suku bangsa terdekatnya. Nama lain untuk Iroquois adalah Haudenosaunee yang berarti orang-orang rumah panjang. Rumah yang umumnya bisa dihuni sekitar 60 orang ini memiliki ukuran panjang mencapai 100 meter dengan tinggi 10 meter. Rumah ini juga dilengkapi lubang di bagian atapnya untuk pembuangan asap. Begini cara mereka membuatnya, Sob. Diawali dengan menyusun batang pohon sebagai rangkanya dan membuat lengkungan untuk membangun atap.
Setelah itu, bagian atas dan sisi-sisinya ditutup menggunakan potongan kulit kayu. Karena ukurannya yang besar dan proses pembuatannya sulit, maka suku Iroquois tidak akan berpindah-pindah tempat setelah mereka membuat longhouse. Indonesia juga punya loh rumah besar yang dihuni banyak orang, tepatnya di Kalimantan Tengah, namanya Rumah Adat Betang. Biasanya, rumah betang memiliki ketinggian 3-5 meter dari permukaan tanah, dibuat memanjang dan besar untuk menampung seluruh anggota keluarga. Rumah betang ini dihuni oleh suku Dayak yang mayoritas hidup berkelompok dan membentuk koloni dari anggota keluarga mereka. Dengan bentuknya yang memanjang, rumah betang mampu menampung sekitar 150 jiwa atau 5 hingga 30 kepala keluarga. Bahkan berdasarkan data tahun 2007, rumah betang tercatat bisa menampung lebih dari 500 orang loh sob. Rumah betang biasanya dibangun dengan bagian hulu menghadap timur dan sedangkan bagian hilirnya menghadap barat. Hulu yang menghadap timur atau matahari terbit memiliki makna kerja keras, yaitu bekerja seawal mungkin. Sedangkan hilir yang menghadap barat atau matahari terbenam memiliki makna filosofis, tidak akan pulang atau berhenti bekerja sebelum matahari terbenam. Cakep!